Shalom, selamat pagi keluarga damai yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk hari baru yang Tuhan sediakan buat kita. Mari arahkan hati dan pikiran kita untuk sejenak meneduhkan diri dan menerima sapaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada saat kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu, kami mohon agar Engkau berkenan menerangi dan memberi pemahaman yang benar kepada kami, apa yang harus kami mengerti dan lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada Sapaan Damai Sejahtera hari ini, 8 September 2022, diambil dari surat 1 Timotius pasal 1, ayat 1-11, dengan tema Tertib Hidup Keselamatan. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita, kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasehatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini mengisahkan bagaimana Paulus mengutus Timotius ke Efesus. Timotius adalah anak rohani Paulus yang sudah bertahun-tahun dibimbing oleh Paulus. Pada surat 1 Timotius pasal 1 ini, Timotius diutus oleh Paulus ke gereja-gereja di Efesus, karena di sana banyak pemimpin-pemimpin gereja yang sesat. Mereka mempunyai pandangan yang salah tentang Yesus dan pengajaran mereka tidak sesuai dengan pengajaran Yesus dan para rasul. Di ayat 4 dapat kita baca, mereka sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya. Dan di ayat 7 dikatakan, mereka menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Paulus juga mengingatkan bahwa dengan banyaknya klinik, penyembahan berhala dan lain-lain, hal-hal tersebut mempengaruhi pengajaran kekristenan di sana. Di ayat 8-10 Paulus menegaskan bahwa hukum Taurat bukanlah cara untuk mendapatkan keselamatan. Hukum Taurat adalah untuk mengkoreksi dan memberitahukan kepada kita bahwa kita adalah seorang yang berdosa, seorang pendosa yang membutuhkan juru selamat. Ada kalimat yang menyatakan demikian. Di bawah hukum Taurat, seorang yang paling baik bisa dihukum, tetapi di bawah Injil, seorang yang terburuk bisa dibenarkan jika dia percaya kepada Kristus. Efesus 2 ayat 8-10 menyatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah,
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita, karena kita tidak akan mampu melakukan apapun yang baik yang berkenan kepada Allah. Perbuatan baik kita tidak akan pernah memenuhi standar Allah. Jadi, perbuatan yang baik tidak menghasilkan keselamatan, tetapi keselamatan bisa menghasilkan perbuatan yang baik. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, apa kelanjutan dari setelah kita menyatakan bahwa kita sudah percaya kepada Kristus? Kita tidak berhenti kepada percaya saja, tetapi kita harus hidup di dalam tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman, seperti yang tertulis di ayat 4b. Seperti apa tertib hidup keselamatan itu? Pada Alkitab Bahasa Indonesia masa kini, tertib hidup keselamatan diartikan memajukan rencana Allah yang hanya dapat dikenal melalui percaya kepadanya. Rencana Allah itu adalah rencana keselamatan. Dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan mau terus belajar, membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang benar, akan menghasilkan seperti yang tertulis di ayat 5, yaitu hati yang suci, bersih dan murni, hati nurani yang baik, hati nurani yang murni, dan yang ketiga, iman yang tulus ikhlas. Semua diubahkan dari dalam diri kita terlebih dahulu, yaitu hati yang suci, hati nurani yang murni, iman yang tulus. Dan semuanya ini pada akhirnya harus kita implikasikan di dalam kehidupan nyata kita kepada orang-orang di sekitar kita. Dalam berbuat baik, dalam mengasihi sesama, dalam menceritakan Injil kabar baik kepada sesama. Inilah tertib hidup keselamatan itu, yaitu hidup di dalam rencana keselamatan Allah oleh iman yang mewujud nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua bermula dari terus-menerus dekat pada Tuhan melalui firman Tuhan dan doa dan ketaatan kepada Dia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajar kami menjadi orang-orang yang benar-benar mencerminkan iman percaya kami di dalam hidup kami sehari-hari. Datang pada Engkau tiap-tiap hari untuk dimurnikan dan keluar untuk berbagi kebaikan bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.